Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian pasti nggak asing ya dengan kereta api. Yap, kereta api adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dengan ciri khasnya yaitu lokomotif yang membawa beberapa gerbong. Kereta api dapat menghubungkan antara satu kota dengan kota lain dalam waktu yang singkat. Kereta api mempunyai riwayat sejarah panjang di Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, yaitu ketika zaman kolonialisme Belanda, jalur kereta api telah menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi dan sosial negeri ini. Tapi tahukah historian, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api di Indonesia sejak abad ke-19. Termasuk fasilitas lainnya, yaitu stasiun. Ada beberapa stasiun kereta api di Pulau Jawa yang dibangun pada tahun 1800-an. Mau tahu di mana saja stasiun-stasiun kereta api tertua di Pulau Jawa? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Historian yang tinggal di Semarang atau yang pernah jalan-jalan ke Semarang pasti sudah nggak asing ya dengan Stasiun Semarang Tawang yang dulu bernama Stasiun Semarang Nis. Stasiun ini adalah titik awal sejarah perkeretaapian Indonesia. Stasiun Semarang Nis dibuka pada tanggal 10 Agustus 1867 oleh perusahaan swasta Belanda, Nederlands-Indische Spoorweg Maatskappij. Stasiun ini merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Hindia Belanda, yaitu Semarang Tanggung. Tujuan utama pembangunan jalur ini waktu itu adalah untuk mengangkut hasil bumi, khususnya gula dan kopi, dari pedalaman Jawa Tengah menuju pelabuhan di Semarang. Stasiun ini awalnya berada di daerah yang kini dikenal sebagai Tambak Sari di dekat pantai. Namun karena sering mengalami banjirop, stasiun dipindahkan dan bangunan baru dibangun tahun 1914 di kawasan Tawang yang lebih tinggi, menjadi Stasiun Semarang Tawang yang kita kenal sekarang. Arsitekturnya mengusung gaya arsitektur Belanda klasik dengan atap tinggi dan jendela besar yang berfungsi untuk mengatur suhu tropis. Stasiun Semarang Nis tidak hanya berperan sebagai tempat berangkatnya kereta pertama di Indonesia, tapi juga sebagai pusat kontrol dan distribusi logistik kolonial. Jalur rel dari stasiun ini menjadi dasar dari pengembangan sistem rel di Pulau Jawa, yang kemudian menyebar ke Solo, Surabaya, hingga ke Bandung. Saat ini Stasiun Tawang masih aktif dan menjadi salah satu stasiun besar milik KAI di Jawa Tengah. Meskipun mengalami renovasi berkala, unsur-unsur klasik masih dipertahankan, menjadikannya tidak hanya pusat transportasi, tapi juga ikon sejarah dan budaya kota Semarang. Masih berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Grobogan, ada stasiun tua yaitu Stasiun Tanggung, yang terletak di Kecamatan Tanggung Harjo. Stasiun ini diresmikan pada tanggal yang sama dengan Stasiun Semarang Nis, yaitu 10 Agustus 1867. Dia menjadi stasiun akhir dari jalur kereta api pertama di Indonesia, yaitu Semarang Tanggung, sepanjang kurang lebih 25 km. Sebagai stasiun akhir, peran Stasiun Tanggung sangat penting dalam mobilisasi hasil pertanian dari wilayah pedalaman. Di era kolonial, daerah Grobogan dikenal sebagai kawasan penghasil gula dan kopi. Dari Tanggung, hasil bumi ini kemudian dibawa ke Semarang untuk diekspor ke Eropa melalui pelabuhan. Bangunan Stasiun Tanggung sangat sederhana. Namun arsitektur aslinya masih menampakkan ciri khas era Belanda, yaitu struktur kayu,
atap tinggi, dan peron berbatu. Hingga kini stasiun ini masih berdiri dan melayani kereta lokal. Meskipun aktivitasnya tidak sepadat dulu. Keberadaan stasiun ini seringkali dilupakan dalam sejarah populer. Padahal Tanggung adalah bagian tidak terpisahkan dari tonggak sejarah perkeretaapian nasional. Dia adalah saksi bisu dari dimulainya perjalanan panjang sistem rel, yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Ada juga stasiun tua, masih di sekitar Semarang, yaitu Stasiun Brumbung, yang dibangun pada tahun 1867 sebagai bagian dari jaringan rel NIS yang menghubungkan Semarang ke Solo dan Surabaya. Stasiun ini terletak di sebelah timur kota Semarang, berada di lokasi strategis sebagai titik pertemuan jalur kereta utama lintas tengah Jawa. Fungsi utama Stasiun Brumbung sejak awal adalah sebagai stasiun persilangan dan pengendali lalu lintas kereta, terutama karena lokasinya yang menghubungkan jalur ke Surabaya, Solo, dan arah timur lainnya. Selama era kolonial Belanda, stasiun ini juga digunakan untuk distribusi hasil bumi dan logistik pemerintahan. Stasiun Brumbung memainkan peran vital dalam sistem kereta api. Dalam beberapa dekade terakhir, stasiun ini lebih banyak difungsikan untuk operasional kereta barang dan beberapa layanan lokal. Namun bangunannya tetap mempertahankan karakter aslinya. Stasiun Kedung Jati diresmikan pada tahun 1868, hanya setahun setelah jalur Semarang Tanggung dibuka. Lokasinya berada di Grobogan dan menjadikannya stasiun percabangan penting menuju dua arah, yaitu ke Solo dan ke Ambarawa. Oleh karena itu, dia menjadi simpul strategis dalam perluasan jalur rel di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Bangunan stasiun ini merupakan salah satu contoh arsitektur kolonial terbaik yang masih tersisa. Dengan dinding bata ekspos, jendela besar, dan atap pelana yang tinggi, stasiun ini mencerminkan desain Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis. Bahkan atap besarnya pernah dilengkapi menara jam. Dulu, stasiun Kedung Jati menjadi tempat persinggahan penting bagi kereta api yang menuju kota-kota besar, seperti Yogyakarta dan Surabaya. Namun, ketika jalur ke Ambarawa dan Magelang mulai ditinggalkan, aktivitas stasiun pun menurun drastis. Kini, meskipun sudah tidak aktif melayani penumpang, bangunan stasiun Kedung Jati masih berdiri dan menjadi situs heritage. Ada juga stasiun tua, masih di wilayah Grobogan, yaitu Stasiun Gundih yang mulai beroperasi pada tahun 1871 sebagai bagian dari ekspansi jaringan rel ke arah timur Jawa oleh Nederlands Indische Spoorweg Maskapai. Stasiun ini terletak di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, menjadi titik strategis dalam perjalanan menuju Solo dan Surabaya. Dibandingkan stasiun seperti Kedung Jati atau Tawang, Gundih memang tidak besar, tapi perannya sangat vital sebagai penghubung jalur utama lintas tengah. Pada masa kolonial, stasiun ini menjadi persilangan penting antara arus komoditas dari pedalaman Jawa ke pelabuhan. Dengan posisinya yang berada di antara Solo dan Semarang, stasiun Gundih difungsikan sebagai titik kendali lalu lintas kereta, baik barang maupun penumpang, terutama pada masa panen. Banyak komoditas seperti padi dan gula yang diberangkatkan dari daerah sekitar melalui stasiun ini. Stasiun Gundih masih mempertahankan bentuk bangunan lamanya. Tembok bercat putih, atap kayu, dan jendela-jendela tinggi khas arsitektur kolonial masih dapat dijumpai. Hal ini menjadikan stasiun ini bukan hanya aktif sebagai titik operasional,
tapi juga situs bersejarah yang masih hidup. Kini, Stasiun Gundi masih melayani kereta api kelas ekonomi dan lokal. Historian yang tinggal di Jogja atau suka pelesiran ke Jogja pasti sering dengar Stasiun Lempuyangan. Stasiun ini dibuka pada 2 Maret 1872, menjadikannya salah satu stasiun tertua di wilayah Yogyakarta. Berbeda dengan Stasiun Tugu yang dikenal sebagai stasiun kelas atas, Lempuyangan sejak awal dirancang oleh Stadspoorwegen untuk melayani kereta kelas ekonomi dan angkutan barang. Lokasinya pun berada sedikit di luar pusat kota, lebih dekat ke kawasan industri dan pemukiman warga. Fungsi utama Stasiun Lempuyangan adalah sebagai stasiun operasional pengangkut hasil bumi dari Yogyakarta dan sekitarnya. Pada masa kolonial, stasiun ini menjadi jalur distribusi untuk hasil pertanian dari Sleman dan Gunung Kidul, serta produk manufaktur dari bengkel-bengkel kecil lokal. Jalur ini terhubung dengan rute menuju Solo, dan kemudian ke Semarang atau Surabaya. Arsitektur stasiun ini sederhana, namun khas kolonial. Bangunan lama masih bisa dilihat pada bagian depan dan peron lama. Meskipun kini sebagian sudah ditutup atau direnovasi. Interiornya mencerminkan karakter stasiun kelas pekerja, terbuka dan tanpa ornamen mewah. Hingga sekarang, Lempuyangan tetap menjadi stasiun yang sibuk, melayani puluhan kereta ekonomi setiap hari. Ada juga stasiun kota di kota Solo, yaitu Stasiun Solo Balapan. Stasiun ini resmi dibuka pada tahun 1873 dan menjadi stasiun utama di kota Surakarta. Nama Balapan berasal dari daerah sekitarnya yang dulu merupakan tempat pacuan kuda. Dikelola oleh Stadspoorwegen, stasiun ini menjadi simpul utama penghubung jalur lintas tengah Jawa yang menghubungkan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Stasiun Solo Balapan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan politik di wilayah Kasunanan Surakarta. Selain mengangkut barang-barang seperti beras, kopi, dan gula, Solo Balapan juga menjadi pengangkut pasukan kolonial dan mobilitas pejabat Hindia Belanda yang menuju pusat-pusat kekuasaan di Yogyakarta dan Semarang. Sejak awal, dia dirancang sebagai stasiun besar dengan peron luas dan ruang tunggu formal. Bangunan awalnya berarsitektur kolonial Belanda yang sederhana namun megah. Seiring waktu, stasiun ini mengalami perluasan dan modernisasi, terutama sejak tahun 2000-an. Namun unsur asli seperti bagian depan stasiun dan rel peron lama masih dipertahankan sebagai bagian dari warisan sejarah. Stasiun Solo Balapan menjadi salah satu stasiun tersibuk di Jawa Tengah. Selain menjadi terminal kereta jarak jauh, stasiun ini juga menjadi pusat transit KRL Solo Jogja. Selain di Jawa Tengah, ada sebuah kota di Jawa Timur, yaitu Malang, yang mempunyai stasiun tua. Stasiun Malang mulai beroperasi pada 1879 sebagai bagian dari ekspansi jalur kereta api dari Surabaya menuju daerah pegunungan di selatan Jawa Timur. Dibangun oleh Stadspoorwegen, jalur ini awalnya difokuskan untuk mengangkut hasil perkebunan, seperti teh, kopi, dan tembakau dari kawasan Malang Raya ke pelabuhan di Surabaya. Letaknya di dataran tinggi, membuat jalur ini penuh tantangan teknis. Namun keberhasilan membangun rel ke Malang membuka potensi besar untuk daerah ini,
Stasiun Malang pun berkembang sebagai pusat logistik dan mobilitas penumpang di wilayah yang kemudian dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Arsitektur stasiun ini sangat khas, yaitu perpaduan gaya Eropa dan adaptasi tropis. Bangunan lama dengan lengkungan tinggi, atap segitiga, dan peron luas masih terlihat sampai sekarang. Nuansa klasik yang masih terasa kuat menjadikan stasiun ini sebagai salah satu yang paling fotogenik di Indonesia. Saat ini, Stasiun Malang terus beroperasi dengan layanan ke berbagai kota besar. Itu tadi sejarah stasiun-stasiun kereta api tertua di Pulau Jawa. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.